Berhitung tak pernah lepas dari keseharian manusia. Mulanya manusia menggunakan jari tangan dan kaki sebagai alat hitung. Kemudian mereka menggunakan benda seperti batu dan kerang untuk memudahkan perhitungan, penjumlahan, dan pengurangan. Seiring kebutuhan perhitungan yang kian kompleks, teknologi alat hitung pun diciptakan dan terus mengalami perkembangan. Abakus atau yang lebih dikenal oleh orang Indonesia sebagai sempoa, sejak sekitar 2000 sebelum Masehi digunakan oleh bangsa Sumeria untuk menghitung hasil bumi, ternak, hingga perdagangan. Namun, beberapa ahli berpendapat bahwa alat ini ditemukan di Tiongkok. Pada 1620, Edmund Gunter menemukan alat hitung bernama mistar hitung. Alat ini menggunakan skala logaritma tunggal dari konsep logaritma yang dikemukakan John Napier, seorang ahli matematika asal Skotlandia. Mistar hitung bisa digunakan untuk perhitungan navigasi, konversi waktu, jarak, kecepatan, suhu, sampai penggunaan bahan bakar. Pada 1642, Blaise Pascal memperkenalkan mesin hitung mekanik yang disebut kalkulator Pascal. Alat ini dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan dua angka secara bersamaan, serta dapat mengalihkan dan membagikan secara berulang. Pada 1820, Charles Xavier Thomas mematenkan kalkulator mekanik dengan nama aritmometer. Alat ini digunakan di perkantoran Eropa. Seiring kejayaan aritmometer, inovasi kalkulator mencapai Amerika. Sekitar 1877, George Vigrand membuat kalkulator yang menggunakan pemutar tangan. Selama Perang Dunia Kedua, militer Amerika Serikat mengembangkan ENIAC, kalkulator elektronik pertama yang diciptakan untuk perhitungan sulit. Ketika selesai dibuat pada 1946, tugas pertama ENIAC adalah menghitung konstruksi bom hidrogen. Pada 1961, Inggris memperkenalkan Anita sebagai kalkulator elektronik meja pertama dengan merek dagang Bell Punch Company. Pada 1970, Busiko memperkenalkan LE120 handy kalkulator dengan layar LED, berdaya baterai AA dan dapat ditaruh di kantung baju. Sharp PC1210 menjadi perintis kalkulator berbasis komputer saku. Kalkulator ini menggunakan papan touch QWERTY, layar LCD, dan program bahasa BASIC. Akhirnya fungsi kalkulator melekat pada alat elektronik lainnya, seperti telepon genggam, PDA, hingga tablet. Terobosan ini dimulai tahun 1993 oleh IBM dengan merek Bell South atau IBM Personal Communicator, yang kemudian diikuti produser besar lainnya seperti Nokia dan Ericsson. Komputer merupakan sebuah teknologi yang hampir digunakan dalam segala bidang pekerjaan. Contohnya seperti bidang pendidikan, kedokteran, pertahanan, dan masih banyak lagi. Namun, bagaimana sih sejarah dari komputer itu sendiri? Dalam perkembangannya, komputer sendiri memiliki 5 generasi yang berbeda. Dimulai pada tahun 1940, komputer bernama Z3 berhasil diciptakan oleh seorang ilmuwan Jerman bernama Konrad Zuse. Komputer ini digunakan untuk mendesain aerodinamika pesawat tempur Jerman. Namun sayang, komputer tersebut hancur akibat serangan bom sekutu. Beralih ke pihak sekutu, pada tahun 1943, sebuah komputer bernama Colossus berhasil diciptakan oleh Tommy Flowers. Komputer besar ini dapat meretas strategi perang Jerman hanya dalam hitungan jam. Colossus juga dipercaya telah membawa kemenangan sekutu pada Perang Dunia Kedua oleh sejumlah ilmuwan. Mulai dari sinilah banyak perusahaan yang akhirnya ikut mengembangkan teknologi komputer. Hingga akhirnya memasuki generasi kedua, di mana vacuum tube dalam komputer mulai tergantikan dengan transistor. Komputer pertama yang menggunakan teknologi transistor ini bernama Univac Clark, yang difungsikan untuk simulasi hidrodinamika senjata nuklir. Namun seiring berjalannya waktu,
peneliti menemukan kelemahan dari transistor yang dapat merusak komponen dalam komputer. Dan pada generasi ketiga terciptalah semikonduktor sebagai sebuah solusi yang dibuat oleh Robert Noyce. Komputer yang telah mengaplikasikan komponen ini disebut juga sebagai mini komputer, karena ukurannya yang jauh lebih kecil dibandingkan komputer generasi sebelumnya. Tidak berhenti di situ saja. Pada generasi keempat, ilmuwan terus mengembangkan komputer, hingga terciptalah sebuah komponen yang bernama Very Large Scale Integration atau VLSI, yang di dalamnya terdapat ratusan transistor. Komponen tersebut digunakan pada komputer sehingga membuat komputer lebih mudah diproduksi, karena tidak melibatkan banyak komponen. Selain itu, harga komputer juga menjadi lebih terjangkau. Turunnya harga komputer yang drastis berhasil membuat penjualan komputer meningkat sangat pesat dari tahun ke tahun. Hingga akhirnya, pada tahun 1983, majalah Time menobatkan komputer sebagai sebuah hal yang paling berpengaruh pada masa itu. Memasuki generasi kelima, perkembangan komputer masih terus berlanjut. Hebatnya lagi, sekarang para ilmuwan sedang mencoba mengembangkan komputer yang dapat memiliki pikiran layaknya manusia. Dan mungkin komputer-komputer dalam film fiksi pun bisa terrealisasi dalam kehidupan kita nantinya.